Sebagai musisi, Robby Navikula biasanya sibuk bolak-balik kayak setrikaan. Siang ada syuting di Ubud, malam bisa konser di Uluwatu. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, rocker satu ini harus berani berhenti. Gimana ya caranya Bli Robby beradaptasi dengan kondisi yang baru ini? Saya Shanina, apa kabar Bali? Di episode kali ini, kami akan bertukar cerita dengan Bli Robby dari Navikula. Penasaran kan aktivitasnya selama di rumah aja? Yuk kita ngobrol dengan dia. Halo Bli Robby, apa kabar nih? Baik, thank you Sanina, apa kabar? Baik juga. Lagi sibuk apa sekarang Bli Robby? Sibuk di rumah. Di rumah aja, mantap. Macam-macam sih. Iya, maksudnya musik jalan, walaupun platformnya beda kan. Terus menggabungkan antara sosial, musik, dan isi kulkas adalah sebuah tantangan tersendiri. Aku mau nanya nih, aku sempat baca artikel kalau Kemdikbud itu menyebutkan bahwa 40.000 seniman terancam kehilangan pendapatannya dikarenakan pandemi ini. Kalau menurut Bli Robby gimana? Industri pariwisata dan industri entertainment, hiburan adalah industri yang paling terpuruk yang saya tahu di Bali terutama ya. Iya, benar ya, banget. Jadi ya musisi adalah pelaku daripada industri hiburan. Udah jelas kebanyakan nafkahnya musisi ya dari panggung ke panggung, dari mengumpulkan banyak orang, dari event. Dan sementara kalau zaman sekarang mengumpulkan banyak orang adalah sebuah tindakan yang tidak bijak kan. Kalau menurut Bli Robby nih, panggung online ini bisa nggak sih menjadi panggung baru untuk para musisi? Rasanya beda ya, cuma kita dalam kondisi terpaksa, mau nggak mau, suka nggak suka ya memang harus beradaptasi untuk sekarang. Harapannya kita kan tidak sampai lama-lama kan, harapannya kita ini sementara dan bersama-sama melewati ini. Cuma dengan situasi kayak gini, seniman itu adalah industri kreatif. Ya sebenarnya ya harus kreatif juga. Kreatif itu artinya kan mencoba mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Seperti yang kita lakukan sekarang nih, meeting online. Iya. Ya mau nggak mau terpaksa. Kalau saya disuruh milih, lebih suka manggung langsung. Semoga bisa cepat-cepat live lagi ya, gitu bisa berhadapan dengan para penonton-penonton gitu ya Bli ya. Terus Bli dengar Bli tuh ada hobi ya di rumah ya? Hobi banyak saya. Salah satunya apa tuh Bli? Hobinya saya berkebun karena memang passion ya, keluarga memang petani gitu. Dan juga memang background pendidikan saya kan memang pertanian kan, agroekologi. Siap. Berarti sosok Bli Robby ini tuh yang sebagai rocker nih, biasanya bootsnya boots rocker, tapi juga sekarang boots Pak Tani tuh, menarik banget. Unik banget tuh Bli. Coba kalau boleh diceritain sedikit gimana sih kok Bli bisa terjun ke dunia berkebun di rumah gitu? Dari bikin rumah, lahan kebun adalah lahan yang saya prioritaskan. Jadi di rumah selalu ada lahan-lahan yang kita siapkan untuk kebun gitu. Karena saya pikir punya kebun di rumah itu manfaatnya banyak, lebih banyak daripada yang kita pikir. Kalau kita pikir kan berkebun kan cuma dapat sayur, dapat kemangi, dapat terong, dapat cabai. Lebih daripada itu sebenarnya. Kan sampah rumah tangga kita itu 70% lah sampah organik kan. Benar kan? Kalau kita punya kebun, kita komposin di kebun, akhirnya dikembalikan lagi ke lahan, jadi pupuk. Berarti kita sudah mengurangi 70% sampah rumah tangga kita. Banyak gunanya punya kebun, coba deh. Banyak gunanya ya. Artikel di Kompas yang bilang kalau semua rumah tangga itu mulai berkebun, itu tuh bisa membantu banget resiko kekurangan pangan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Nah, Bli Robby setuju nggak tuh? Setuju. Harus ya? Ya, harus. Saya pikir kualitas pangan yang terbaik adalah salah satunya ditentukan oleh jarak antara tempat pangan itu tumbuh ke meja makan kita. Jadi semakin pendek jaraknya, semakin bagus kualitasnya. Lebih fresh, nggak ada karbon dari distribusi, dan apalagi itu digarap organik, kamu yang nanam, kamu yang petik, itu menurutku lebih halal gitu loh. Kedaulatan pangan itu harus memasukkan jarak antara pangan itu dihasilkan dengan meja makan. Semakin pendek jaraknya, semakin berdaulat kita. Nah, Bli, kalau kan Bli ini kayaknya udah lumayan lama nih ya berkecimpung di dunia berkebun di rumah gitu ya.
Nah, kira-kira tantangannya apa sih? Apa aja? Malas. Motivasi ya? Ya, benar. Karena memang kita tidak memungkiri bahwa berkebun itu cukup menyita waktu, itu bukan pekerjaan gampang. Cuma, kita kan tadi ngomong tentang kedaulatan pangan. Kalau kamu punya kebun, kamu punya tanaman cabai, kamu punya pandan, kamu punya kemangi, kamu tidak perlu nyetok bahan yang kamu beli di pasar itu di kulkas. Karena cara terbaik menyimpan makanan adalah biarkan dia hidup di lahannya. Gitu. Kebun adalah kulkas hidup. Kira-kira apa sih pesan-pesan motivasi gitu buat kita dari Bli Robi, biar kita semangat memulai berkebun di rumah? Oke. Mumpung sekarang sama-sama kita lagi banyak ada waktu terpaksa di rumah aja, ada banyak waktu di rumah, berkebun adalah menjadi salah satu option yang saya pikir sangat sehat, sangat bermanfaat, dan sangat sustainable. Jadi punya impact jangka panjang yang bagus. Nggak ada salahnya dicoba. Oke deh Bli, thank you banget ya sharingnya. Pasti sangat berguna banget bagi kita semua. Dan semoga bisa menginspirasi kita semua untuk berkebun. Gitu Bli. Jadi sukses Bli Robi untuk waktunya. Sampai jumpa di waktu berikutnya ya. Thank you banget. Ayo. Itu tadi obrolan bareng Bli Robi. Nah, kalian bisa coba deh mulai besok. Siapa tahu dari hobi, malah bisa jadi profesi. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak signifikan bagi pekerjaan banyak orang dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Di hari Senin yang lalu, kami bertanya mengenai bagaimana situasi saat ini telah mempengaruhi penghasilan dan mata pencaharian kalian. 98 orang menanggapi polling kami per tanggal 14 Mei. Terima kasih kepada kalian semua yang merespons. 48%, hampir setengah dari jumlah responden, mengatakan bahwa pendapatan mereka telah terdampak situasi COVID-19 saat ini. Di antara orang-orang yang pekerjaan atau penghasilannya terdampak, 47% dari mereka telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi bekerja. Sementara, 53% masih bekerja namun dengan jam kerja yang dikurangi dan atau penghasilan yang berkurang. Ini merupakan situasi yang sangat sulit bagi banyak orang. Dalam episode-episode Apa Kabar Bali mendatang, kami akan terus berbagi contoh-contoh inisiatif yang mendukung masyarakat yang terdampak, serta ide-ide tentang bagaimana kita dapat melewati masa-masa sulit ini. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa Kabar Bali akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trick agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Salam!